Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Barat, Haji Juwadi dan seluruh jajaran pengurus yang kita hormati, jajaran pemerintah Kecamatan Hargelis, susah ilat Jawa angel Hargelis. Hargelis. Pak Camat, nanti Pak Camat. Alhamdulillah Pak Camat, Rao dan seluruh jajarannya. Pak Kapolsek, alhamdulillah, dan Ramil. Oh, komplit. Calon anggota dewan ini. Oh, sudah dewan. Apa PKB? Iya, kurang biaya. Undi PDI. Wah, PDI. Haji Estim enting. Enting bukan. Enten malih. Oh. Haji Turah, Gerindra, putih. Wah, naiklah. Haji Dalam, PKB putih. Nah terus, Solihin. Pak Bupati yang enggak jadi. Ya, terus dari organisasi yang lain ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, Az-Zaitun. Ketawa, lenge. Karena apa ini kita sebut semua? Karena ini memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Jadi semua orang Islam pasti memperingati. Cuman caranya beda. Beda, ada yang pengajian. Di Jogja itu ada yang peringatan tahun baru dengan mandi, ada yang nyuci keris, ada yang mengiringi kebo Kiai Slamet di Solo, ada yang muter beteng di Jogja, ada yang pengajian, ada, semua merasa memiliki Islam. Karena apa? Jalan selamat kembali ke akhirat itu Islam lah. Semua nggak ada yang nggak pengen selamat. Cuman gayanya beda. Ada yang gaya NU, ada yang gaya Muhammadiyah, Al-Irsyad, LDII, Az-Zaitun. Gayanya macam-macam. Semua boleh punya gayanya macam-macam. Manusia itu macam-macam. Semuanya pengen selamat. Ada yang rajin tengok masjid, ada sehari 5 kali ke masjid, ada yang seminggu sekali Jumatan tok, ada yang setahun sekali Lebaran tok, ada yang cuma daftar tok, baca syahadat tok, enggak pernah datang udah disembayangi. Ada macam-macam. Loh itu Islam semua, jangan dianggap itu enggak Islam. Ada yang rajin sholat, tapi masih ganggu istri orang. Ada. Ya manusia. Ada yang sudah rajin pengajian, tapi nyuri masih. Pakai handphone semua ini belum tentu semuanya untuk WA.
Ada yang untuk judi online, ada. Tapi semuanya pengen selamat. Sama kalau ditanya kamu pengen selamat gak? Jawabannya pasti pengen selamat. Makanya surganya Allah itu banyak, berbagai tingkatan. Ada VIP, ada yang ngemper-ngemper tok ya, ada ya. Jadi enggak usah. Pokoknya sesama kaum muslimin la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya sudah, antar sama kaum muslimin enggak usah saling membenci ya sudah. Baru kalau kemudian ada yang rusuh biar ditangkap polisi udah. Karena kita sendiri kalau yang nempeleng 60 juta sekali tempeleng visum. Jadi Islam itu bergerak ke seluruh dunia, jenisnya macam-macam. Jadi Islam ini kan di Arab sana tadinya. Yang bawa Islam Rasulullah. Ya ketemunya juga orang Arab. Makanya sahabat itu ya orang Arab, wong. Yang ketemu Nabi. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Gitu. Enggak ada sahabat namanya Enting, enggak ada. Lah iya kan? Lah ya kan enggak ada sahabat namanya Joni itu ya enggak ada. Sahabat kok Panji Gumilang itu ya enggak ada. Karena sahabat itu yang ketemu Nabi otomatis orang Arab ya, Abu Bakar, Umar. Bahasanya ya bahasa Arab. Ya di sana itu. Nah yang kita peringati ini kan peristiwa di sana oleh orang yang di sini. Kau di sana, aku di sini. Di sini kau ya Rasul di sana. Makanya orang sana ya semuanya bisa bahasa Arab kecuali unta. Di sana jadi jangan heran kalau kemudian mereka pidato pakai bahasa Arab. Lah orang Arab. Sahabat ya orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Yang musuhi Nabi ya orang Arab juga. Jadi Arab itu ya ada yang baik, ada yang Arab pati genah ya. Ada Abu Bakar, ada juga Abu Jahal. Lalu di sana naik pesawat 9 jam. Kalau renang tersesat kita. Ulangi tersesat. Nah, terus di sana karena nggak cocok sama orang Mekah. Jadi makanya Nabi itu hijrah karena Islam itu nggak cocok sama orang Mekah, ribut tok. Orang Mekah sukanya mabuk, nggak boleh mabuk, marah dia. Orang Mekah sukanya ganggu istri orang, nggak boleh, marah dia lama-lama. Sukanya kelahi nggak boleh, wah ini kok apa-apa nggak boleh, repotin aja ini Muhammad, kita usir aja yuk, kita diusir. Kenapa? Karena orang Arab waktu itu nggak ngerti Nabi. Jadi orang Mekah itu nggak ngerti Nabi. Karena orang Mekah itu penyembah berhala. Yang ngerti Nabi itu adalah orang yang punya kitab suci. Kitab suci itu Taurat sama Injil. Nah orang Mekah itu nggak ngerti Nabi, nggak punya kitab, dia penyembah berhala. Yang ngerti Nabi itu orang Palestina, Yahudi sama Nasrani. Makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, yang pertama kali mengatakan ini bukan orang gila, ini Nabi. Itu pendeta Nasrani namanya Waraqah bin Nufail. Saudaranya, sepupunya Siti Khadijah. Nufail punya saudara namanya Khuwailid. Khuwailid itu bapaknya Khadijah. Nufail bapaknya Waraqah. Itu bukan orang gila, itu Nabi. Orang Arab nanya, Nabi itu apa? Ya nanti kamu tahu sendirilah Nabi. Begitu Nabi nyuruh orang Arab yang tadinya Tuhannya banyak suruh Tuhan satu. Ribet dia. Ini gak ada air suruh wudhu. Susah orang Arab. Udah daripada kita pusing usir aja deh. Diusir bareng-bareng pindah Madinah lah. Orang Madinah pinter karena orang kota. Orang Arab badui lembah gini. Makanya punya kebiasaan orang Quraisy itu yang gak lumrah. Ngawini bekas tinggalan bapaknya, ibunya dikawini sendiri gitu, waris. Termasuk hobi, bapakku itu lihat tuh. Bapakku ini, mbahku paling hobi mengunggulkan
Nasab itu jahiliyah Quraisy itu. Ya, oh ini bapakku ini. Makanya sekarang kalau masih ada orang ribut nasab ya itu Quraisy itu. Itu jahiliyah itu. Makanya, ini siapa? Ini turunnya siapa? Orang udah sampai rembulan masih pikir turun. Masih sibuk nasab. Ributnya nasab di Facebook lagi. Padahal Facebook itu punyanya Mark Zuckerberg. Semakin ribut Mark Zuckerberg semakin banyak duit. Udah gak usah ribut itu, udah biarin aja. Ngomong sekarang waktunya orang nanya, apa-apa ditanyakan. Karena ada mesin yang bisa ditanya, namanya mesin Google. Itu laduni model baru. Apa aja ditanya, dari urusan Tuhan sampai urusan setan nanya ke situ. Mbak Google dijawab. Dan sekarang makanya orang suka nanya, ijazah presiden aja ditanyakan sekarang. Asli apa enggak? Anak kita itu suka nanya sekarang, kamu nanya. Anakku tak tapuk lambene sakit jengkel. Kamu nanya. Ini bapak, anak iya bapak nanya. Cius ya. Orang Surabaya enggak ada apa-apa aja nanya. Enggak bahaya tah. Jadi ini nah itu. Nah Madinah ini pinter. Karena pusat perdagangan ujungnya itu di Madinah itu. Perdagangan jalur sutra jadi pinter-pinter. Makanya ngerti Nabi. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah diterima sama orang Madinah. Ini Nabi tolak al-badu. Jadi karena ngerti. Kayak contohnya paling gampang itu saya lah. Saya ini kalau ke pedalaman Irian karena nggak ngerti kiai. Ya paling saya dikira tim pemburu babi. Kan mereka nggak ngerti kiai. Masa coba pedalaman Irian sana yang nggak pernah ngerti kiai. Orang bentuk kayak saya pasti wah ini tim pemburu babi. Nah orang Indramayu Hargelis karena ngerti kiai. Ya sudah saya datang disambut. Royokan salaman tarik-tarik. Tadi ada yang nyubit pantat saya siapa itu. Ya nggak mau ngerti kiai. Ngerti kiai ya. Makanya orang itu kalau ketemu komunitasnya ya saling ngerti. Kan gitu. Jadi makanya orang harus menghargai orang lain. Kiai datang ke komunitas NU ya disambut. Kiai datang ke komunitas Muhammadiyah ya nggak ngerti kiai, ngerti ini ustadz. Pak Amin Rais datang ke NU ya apa tahu, tapi kalau datang ke Muhammadiyah Pak Amin, nah gitu. Iya kan, Anies kalau datang ke pendukungnya Pak Anies. Ganjar datang ke pendukung Pak Ganjar. Nggak ada. Pak Panji Gumilang, ya kalau ke Az-Zaitun ya Syekh, ya gitu. Ya orang kan semuanya punya. Nah, Rasulullah datang ke Madinah ngerti Nabi. Makanya disambut, diapa, terus mau diajak sholat, diajak apa. Sampai akhirnya Islam jadi besar lah. Setelah itu kan Islam kemudian nggak selamanya ditinggal Nabi, temani Nabi. Nabi manusia lama-lama meninggal. Meninggalnya Nabi bikin pusing orang-orang itu karena meninggalnya kayak orang tidur. Mau dikubur jangan-jangan hidup lagi. Beda dengan meninggalnya kita mungkin manggap gitu. Wah jelas wis mate gitu. Modar gitu. Jadi langsung dikubur. Rasulullah itu kayak tidur gini, makanya sampai 3 hari ini jangan-jangan nggak meninggal. Semua orang takut ngubur. Nabi bukan karena politik. Nah setelah itu terus siapa sih yang ganti Nabi? Ya sahabat. Nah lama sahabat sampai akhirnya ada generasi baru ditinggal sahabat. Namanya tabi'in, pengikut, sahabat. Tabi'in meninggal. Ada ketemu tabi'in pengikutnya pengikut. Nah setelah itu meninggal ada pengikut. Meninggal lagi tabi'ut. Ya sampai kita sudah tabi'ut. Wah udah panjang sekali sudah. Ya sudah kiai-kiai Hargelis ini ya ikut NU. NU-nya di sini ya ikut kiai-kiai sekitar sini. Ada dari Buntat, dari Babakan, Kempek, yang semua Gedongan, yang semuanya dari Kiai Hasyim. Nah Kiai Hasyim ya nggak ketemu Nabi, cuman ketemu gurunya Kiai Khalil, Kiai Soleh.
Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ketemu gurunya namanya Kiai Khairon Bagareng. Ketemu gurunya namanya Mbah Abdul Wahid Salatiga. Ketemu gurunya Mbah Abdul Halim Boyolali. Ketemu gurunya namanya Mbah Kiai Jabar. Mbah Jabar ketemu gurunya namanya Mbah Abdul Rahman Lasem. Ketemu gurunya namanya Mbah Abdul Halim Benowo. Ketemu gurunya namanya Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng ketemu gurunya Sunan Kali Joko. Ketemu gurunya Sunan Bonang. Mbah Bonang ketemu gurunya Sunan Ampel. Bang Ampel ketemu Mbah Brohim. Mbah Brohim ketemu Mbah Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ketemu Said Muhammad Paseh. Ketemu Said Ahmad Jalaluddin Campah. Ketemu Said Abdul Malik. Itu naik gitu sampai ketemu Rasulullah. Di antara guru-gurunya itu ada yang serem. Karena konflik politik sampai dibunuh. Nah yang terbunuh itu adalah cucunya Rasulullah. Di antara guru-gurunya orang di sini itu di atasnya ada terbunuh namanya Sayyidina Husain sama Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan mati karena diracun istrinya. Makanya hati-hati sama perempuannya. Jangan-jangan jengkel diracun sama istrinya nanti. Kasih racun tikus mati sampean. Nah yang Sayyidina Husain terbunuh tapi serem terbunuhnya karena konflik. Dipenggal kepalanya di Karbala pada tanggal 10 Asyura. Maka peristiwa itu yang menyebabkan akhirnya Islam keluar dari Arab karena di sana konflik. Nah keluarnya salah satu sebabnya itu dari situ ke Indonesia. Maka agar kita tidak lupa peristiwa itu namanya Asyura, dikasih bulan Muharram kita namanya bulan Surah atau Suro. Makanya orang Jawa yang Muslim kalau bulan Surah tidak menikahkan anak karena ini bulan duka. Jangan berpesta ora. Ini bulan duka, jangan nyunatkan anak, jangan mantu, jangan pindah rumah. Itu sebenarnya adalah caranya orang Jawa memberikan pengertian kepada anak cucunya, hormat kepada turunan Kanjeng Nabi. Karena orang Jawa itu halus, pangerten. Makanya orang kalau nggak pangerten diarani ora Jawa, kayak bocah ra ngerti wong tuane ora Jawa gitu. Makanya itu. Loh makanya kalau bulan Suro kayak begini karena dulu cucu Rasul itu terbunuh menjadi yatim cucu-cucunya, maka kemudian diperingati dengan santunan anak yatim. Loh ini caranya Islam. Nah kalau orang geblong gitu ya mengatakan gara-gara Nyi Roro Kidul mantu lah, itu demit itu yang mengatakan itu. Ini nih caranya orang Indonesia berterima kasih menerima ajaran Allah. Walaupun dapatnya juga udah nggak banyak. Tapi berterima kasih, bersyukur. Quran 30 juz, ada yang cuman kebagian Yasin tok, nggak apa-apa. Ada yang cuman kebagian kulhu karena rajin tahlilan. Ada yang cuman kebagian Bismillahirrahmanirrahim karena rajin nyuwuk loro untu. Ada yang karena sering putus cinta kebagian innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tukang kelahi kebagian idza batostum jabarin. Nah ya kebagiannya macam-macam. Makanya ibu-ibu paling seneng kebagian paling pendek. Kalau dipanggil suaminya dijawab nun. Nah itu ya Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sudah bagiannya beda-beda. Sholat ya tadi ada yang Jumat. Hadis begitu banyak. Sampai Sahih Bukhari Muslim. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari kebagian kutubus sittah. Makanya gelarnya Hadratus Syekh. Apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Turmudi, Ibnu Majah. Itu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya NU itu nyantai, wong kiainya pinter. Nah yang lain ribet aja karena apalnya cuma satu. Kullu bid'atin dolalah. Ya udah itu aja dipakai apa aja pakainya kullu bid'atin dolalah. Kayak kunci Inggris.
Buka kunci apa aja kuncinya satu itu kendoni kenceng tok. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, akhirnya kita jawab innamal a'malu bin niat. Ya udah kita aja enggak usah ribet. Doa Nabi banyak itu. Ya sudah kalau sampai di kampung cuman kebagian dua. Doa masuk sama doa keluar itu aja. Masuk Allahumma barik lana. Keluarnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Enggak usah ribut, ada bagiannya masing-masing. Makanya kalau mau bagian banyak, mau grosir, ya mondok. Mondok ya kemana. Kalau mau grosir Quran ya mondok. 30 juz. Kalau cuma mau ngecer kolhu, ikut tahlilah. Kalau mau ngecer Bismillahirrahmanirrahim, ya rajin nyuwuk loroun. Ini semua punya bagiannya. Ya, itu tergantung mau grosiran apa eceran gitu aja. Makanya kiai suka ngecer Quran, ada diecer aja sudah. Yang sukanya berburu kasih yang suka berburu nembak kasih wama romaita id romaita walakinnallaha roma. Yang istrinya cerewet itu ya kasih summu bukmun umyum wahumlah. Lah nyantai NU itu kenapa? Karena kiainya alim, tahu semua. Makanya enggak usah ribet. Makanya waktu kaum muslimin bersatu di Majelis Islam A'la, seluruh kaum ketuanya ya Kiai Hasyim Asy'ari. Waktu Masyumi Majelis Syura Muslim Indonesia ketuanya ya Kiai Hasyim Asy'ari. Wong gelarnya Hadratus Syekh. Saking pinternya Kiai Hasyim itu. Makanya ikut NU itu enak, kiainya pinter maka dalilnya banyak. Nah yang satu dalilnya cuma itu, doa aja ya ribet. Nah, makanya kita ini memperingati. Makanya NU itu suka sekali bikin peringatan biar kita ini tidak lupa. Karena manusia itu makhlul khata' wan yang tempatnya lupa sama tempatnya ini keliru. Makanya biar gak lupa, gak keliru terhadap Islam kita bikin peringatan. Nabi lahir peringatan mulutan. Nabi hijrah Muharraman. Nabi Isra Mi'raj peringatan Isra Mi'raj. Dan karena kita suka bikin peringatan, semua juga ingat. Kalau waktunya Isra Mi'raj, bakul tahu ingat, ada Isra Mi'raj berangkat. Jualan tahu, semua senang kalau peringatan apalagi NU. Makanya NU itu umurnya panjang. Jumlahnya paling banyak, kenapa? Karena semuanya senang. Umatnya banyak. Kalau bikin peringatan, yang punya tenda seneng tendanya laku. Yang punya sonnya laku. Larutan penyegar laku. Semuanya sampai Pokari laku. Tapi saya males kalau di suku dua ini. Ini minuman suudon. Memang kiai itu kurang cairan sehingga dikasih Pokari. Pak Solikin aja yang kurang cairan. Iya, tadi tak bilangin nggak ada sokabat namanya nyenting, semoga nggak panas dalam lah ya. Iya kan gitu. Nah PKB ini tak kasih jeruk aja deh. Nah, jadi ya Allah semua seneng. Makanya Islam di Indonesia ini karena banyak peringatan semuanya seneng. Siapa yang nggak seneng? Ini peringatan Muharram tuh seneng semua tuh, dari yang jual marimas apa seneng semua. Yang punya bensin ya seneng bensinnya laku untuk kesini. Kalau sudah mulutan semuanya seneng. Yang bakul slayer ya seneng, yang gagang pancing ya seneng laku begini-begini. Udah semua seneng lah. Memperingati Hijriah, teringat gurunya dulu ada para wali. Orang ziarah ke makam para wali. Ya seneng juga pes pariwisatanya lah. Laku, elepnya lah. Laku, nyambut tamunya wali, jual nasi lah. Laku, jual katok, laku. Sampai copet bisa hidup di makam para wali. Seneng semua. Jadi Islam di Indonesia itu karena menyenangkan gitu loh. Kenapa? Karena yang masuk ke sini dulu itu bukan panglima perang. Kalau yang masuk ke Eropa kan panglima perang. Serem apa-apa dibacok aja kalau sama Tariq bin Ziyad. Kamu nggak mau? Ayo Allahu Akbar. Gitu.
Yang ke Cina pedagang, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak yang ke Afrika, sahabat Salman, banyak itu. Makanya Islam itu bergerak kemana-mana. Nah yang ke sini itu para wali lah, itu aja yang sering digugat. Kenapa sih Islam yang ke sini wali? Ya karena Islam yang ke sini itu ketemu agama Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama cuman para Brahmana, kasta kesatria raja nggak boleh ngomong agama. Wisya pegawai nggak boleh ngomong agama. Termasuk sudra nggak boleh ngomong, petani, pedagang nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar itu bohong. Nggak bisa nerima agama saudagar, wong saudagar itu sudra, kasta kelas 4. Makanya yang bisa ngomong hanyalah para wali yang imbang sama Brahmana punya cakti namanya, wali punya karoma. Ini imbang, sama-sama nggak mikir dunia dua-duanya. Nah itu, makanya wali yang bawa, makanya wali itu enak Islam di Indonesia karena wali itu kalau butuh apa-apa download. Itu wali download kemana? Ke Lauhil Mahfud, harddisknya Allah di sana itu. Cloud itu namanya. Orang Yahudi Nasrani menyebut harddisknya Allah di langit namanya Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kotak Pandora. Kalau orang Jepang kantong Doraemon. Nah Islam itu pusat datanya Allah itu ditunjukkan ini loh Lauhil Mahfud. Makanya kalau para wali butuh itu download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Download 3 tahun ya Allah gitu. Syabdul Qadir 25 tahun. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Itu makanya wifi-nya hidup. Sama dengan handphone itu hidup kalau punya paketan, bisa kirim data. Nah kalau nggak punya, ya cari wifi gratisan .co.id. Baru bisa share it. Nah juga kita kalau nggak punya paketan, kita bisa pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila hadrati, ila ruhi namanya tawassul. Itu loh, kirim tawassul. Kenapa? Karena kita nggak punya paketan. Kalau diajak beli paketan, download, kita langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Makanya kita nggak punya. Makanya kalau kita butuh ngirim doa apa, tawassul. Baru kemudian wa ila jami'il muslimin al-qiyamil wa ila ruhi pak diwatul Fatihah gitu. Makanya doa itu bisa dibagi karena pakai wifi-nya Nabi. Wah, apa doa kok bisa dibagi? Jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Orang satu yang cuma nonton di Qatar sana sepak bola dunia, kemudian sama dia dinaikkan satelit, dibagi ke seluruh dunia namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Tuh, itu lah ya. Walinya downloadan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah manusia kan sama. Punya kartu namanya ruh. Dulu didaftarkan alastu birabbikum. Qalu bala syahidna, terus dikasih paketan kan, nyawa itu rezekinya sekian. Nyawanya sekian kan sama dengan kartu. Kalau mau dijual kan diregister ke 444 itu. Paketannya sekian, kalau paketannya habis ya kick mati. Yang penting punya kartu, sampean mau lari kemana ketahuan. Karena apa? Di GPS. Makanya sampean kalau sama malaikat mau dimatikan di GPS gitu aja. Sherlock langsung kick mati sampean. Paketannya habis. Loh, makanya handphone itu bikin apapun ketahuan, jejak digitalnya ada. Sama manusia sirwalanan, diem begini ngerasani orang, jejak digitalnya ada, tinggal nanti terima print out ya. Makanya kalau politisi korupsi nggak berani lewat handphone, jejak digitalnya ketahuan, di print out. Manusia juga sama, ngelakuin apapun di print out. Nah wali-wali itu begitu, makanya begitu melihat Indonesia, loh kaget para wali. Kok ada negeri yang jauh seperti ini, manusianya kecil-kecil,
tapi tingkat peradabannya mengalahkan peradaban di beberapa negara. Sangat maju luar biasa. Duh, seneng ngobong somu. Jadi jangan dikira Indonesia itu negeri bodoh, negeri goblok itu. Itu hanya orang goblok yang bisa melihat negeri goblok. Kita ini negeri maju. Nabi lahir tahun 571, Jawa Barat sudah megah berdiri kerajaan Galuh sama kerajaan Tarumanegara. 600 berdiri kerajaan Mataram di Jawa Tengah. 1200 kita sudah mampu mengalahkan Mongolia. Pasukan Mongolia yang mengalahkan Arab, mengalahkan Cina, mengalahkan Eropa, ternyata ditaklukkan pasukan Nusantara dari Jawa, namanya pasukan Kertanegara, kerajaannya Singasari. Satu-satunya bangsa dunia yang mampu menaklukkan Mongolia, bangsa Nusantara dari Indonesia. Tiba-tiba ada yang mengatakan bangsamu jelek, wah goblok itu. Loh, kita itu sudah maju. Negara Kertagama, kitab terbaik dalam tata negara kita memiliki. Sutasoma, hidup bersama kita memiliki. Bhinneka Tunggal Ika. Universitas terbesar dunia ada Nalanda. Bahkan semua negara dulu belajar ke Indonesia. Makanya orang Thailand gak pede. Kalau dia mandiri maka setiap tahun dia jalan kaki dari Thailand ke Jawa. Lu pikir mereka kita ini bangsa goblok apa? Iya kan? Lu orang Eropa punya kisah cinta namanya Kais Laila, apa Romeo Juliet. Arab Kais Laila, Cina sampai Intai. Indramayu punya Baridin. Ratmina punya. Jawa Timur ada ande-ande lu. Semua punya. Sana punya orang kuat namanya Samson. Kita punya Bantung Bondo. Komplit kita ini. Sana ada Ibu Tiri Kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Loh, sana punya binatang bisa ngomong kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolong di timun. Komplit bangsamu. Semua punya nyanyian. Orang Arab punya nyanyian. Orang Cina punya nyanyian. Kita punya. Alat musiknya ada. Orang Arab punya alat musik terbang, kayu kulit. Gampang buatnya, kayu tinggal motong, kulit tinggal nempel. Orang Eropa punya alat musik gitar, kayu tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal nempel. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju. Dan penguasaan metalurgi yang mapan, mampu membuat alat musik dari logam. Sembrono. Makanya kalau sekarang ada yang kayaknya kita juga wah baikan bangsa sana udah kulit hitam, sudah hitam itulah Indonesia, rambutnya hitam, nggak usah dimerah-merah, nanti jadi LKMD londo komeng dase. Jadi sudah hitam itu adalah indah, putih itu indah, itu kampanyenya orang Eropa. Akhirnya kita nggak pede, kita pengen kayak orang Eropa. Karena kulit kita hitam, pakai pemutih akhirnya. Beli Baiklin. Nah, terus kita pengen langsing kayak orang Eropa. Karena pengen pakai leggin. Akhirnya beli obat pelangsing, lama-lama mencret. Begitu sudah putih, kurengnya banyak. Beli alat penghilang kureng. Setelah itu bersih putih, masa pakai baju panjang. You can see dipakai. Setelah itu masa masih pakai sendal pendek, pakai sendal tinggi. Orang rambutnya pendek, cat merah, kacamata yang ubun-ubun. Setelah itu apa? Nyusui anak, nggak mau. Ngapain udah cantik kok nyusui ngakek-ngakek, udah pasrahkan sapi. Makanya kalau suruh mandi, setelah itu nggak mau ke sawah, nggak mau ke tambak. Akhirnya sawah tambaknya nggak ada yang garap. Akhirnya nggak punya uang, jual, masuklah pabrik-pabrik besar yang akhirnya mengalahkan pertanian. Nah, itu kan caranya orang sana. Makanya sudah kita jadi Indonesia beragama, ya gaya Indonesia. Dulu para wali berjubah, nggak bisa pakai nanam padi. Makanya jubahnya dipotong, potongan jubah syar'i dikenal dengan syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya Monggo Botongo, sarun jadi saruan jadi sarungan. Terus dilinting baina surah warubah, makanya takbirnya orang kita gampang Allahu Akbar langsung
nyantol ngono blebetane. Yang nggak punya cantolan Allahu Akbar segini. Jadi Indonesia udah maju. Itu orang kita sudah logam, Cina datang bawa keramik, ya nggak laku di sini, buang di sungai-sungai itu. Semua kita sudah maju, semua punya haknya. Gak ada bangsa yang tidak mendapatkan haknya mengalahkan Indonesia, terutama di Jawa. Semua dikasih hak. Satu barang itu namanya macam-macam. Ini kalau kecil blulo, tembulu, kalau gede dikit degan, kalau gede kelapa, kulitnya sepet, loh dalamnya batok. Orang sana cuman kekenat, gitu aja. Nggak ada, nggak namanya nggak ada. Tumbuh di sawah kecil wine, besar dikit pari. Kalau sudah dipanen gabah pohonnya dami. Nah, kalau dijadi beras gede-gede, kalau kecil-kecil menir. Bungkus daun lontong, bungkus janur kupat, nggak dibungkus sega. Siji tok ndil upah. Ini komplit Indonesia itu. Jadi bangsa kita bangsa komplit. Makanya ketika ketekan Islam enak. Makanya Islam datang, para wali harus memahami budaya Nusantara. Makanya yang tadinya kayak saya syaikhun, masukkan ke Jawa dikasih nama kiai biar berbaur dengan peradaban Jawa, biar nggak metiti. Maka saya dikasih nama kiai. Ketemu dengan tombak Kiai Pleret, ketemu dengan kebo Kiai Selamat. Nah, makanya kalau kiai paham, nah kalau masih ustadz belum paham. Makanya suka bid'ah karena belum pangerten. Muridnya kiai santri, tempatnya pondok pesantren. Allah dimasukkan sini biar dipahami orang Jawa, kasih nama pangeran. Padahal ada pangeran di Ponegoro. Kalau dapatnya orang Indramayu, sing ngecat Lombok. Nah, Nabi kasih nama Kanjeng Sayyidati Siti Khadijah itu. Makanya Islam berbaur di sini sama masyarakat Nusantara. Lah orang yang berbeda suku, bangsa, agama harus hidup jadi satu, ikut Rasulullah akhirnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah adalah konsep Nabi untuk orang hidup berbeda suku, bangsa, agama, tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah itulah yang sekarang menjadi penyebutan bangsa, anak bangsa Indonesia dengan sebutan rakyat. Rakyat itu bahasa Rasulullah. Satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Lah, negeri paling sunnah. Makanya kemudian kalau rakyat itu ngumpul namanya musyarakah, masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Karena dulu yang menata itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri penerus para wali, NKRI harga mati. Yang bukan penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga pas. Itu ketahuan bukan terusan para wali. Itu yang baru-baru datang ke menyek yang belum ngerti. Sama kalau orang Jepang ke sini pasti pusing perusahaan Yamaha. Karena sampai sini RE King menjadi Honda. Perusahaan Ades pusing karena kalau di sini bernama Aqua, seluruh pompa air walaupun Panasonic atau Shimizu kasih nama Sanyo, hanya Indonesia. Seluruh pembalut wanita Softtek. Maka jangan heran bungkus dan isi itu sesuatu yang khas di Indonesia. Lebaran dikasih makanan suguhan bungkusnya kongwan, begitu dibuka isinya rengginang. Makanya kalau nggak paham Indonesia jangan ngomong. Dikit bid'ah, musyrik, nah itu baru belajar anyaran itu. Makanya kalau beragama ikut yang lama-lama ini, yang baru-baru pusing sampean. Kenapa? Karena belum belum Jawa mereka. Nah konsep ra'iyah inilah yang akhirnya ketika jadi NKRI, pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
rakyat, maka menjadi MPR, menjadi DPR adalah kebenaran yang harus dijalankan bagi yang berani dan punya uang. Berani toh nggak punya uang ya. Yo kamakola, ora iso. Loh soalnya politik langsung itu sama. Demokrasi prosedural itu butuhnya cuma 2. Kalau punya teman, ajaklah temanmu. Kalau nggak punya teman, belilah. Makanya tidak boleh money politik. Ya jangan dikasih nama money politik. Kalau dikasih orang biasa sebut aja uang bensin. Kalau diterima masjid sebut sumbangan. Kalau diterima kiai namanya bisaroh. Itu kan enak. Aman, makanya sampai punya duit kan. Nah, kalau nggak punya ya prei. Prek. Ya kan mesti harus motong sapi, tasakuran. Lah iya. Masa DPR kok miskin? Ya janganlah. Yang diwakili miskin, yang mewakili miskin. Wah, miskin murokap gitu. Enggak. Nah itu makanya dengan konsep ro'iyah hari ini Indonesia selamat. Karena Islam masuk dijaga oleh masyarakat. Ya kayak gini caranya jaga. Peringatan. Akhirnya terjaga semua. Orang mau mengeluarkan uang untuk jaga Islam. Satu peringatan gini duitnya keluar banyak. Musim Maulidan itu berapa triliun. Se-Indonesia orang mengeluarkan uang demi memperingati agama Islam. Yang punya uang yang ngeluarin, yang punya tenda laku. Coba kalau itu ditanggung negara, bangkrut negaranya. Satu kegiatan kayak gini 200-300 juta habis. Itu belum ongkos kiainya. Iya. Loh makanya kiai itu kayak saya ini, gak ada tarifnya. Loh enak. Sekarang kan ada kiai banyak tarifnya sekian. Kalau saya enggak, terserah mau disangoni ya enggak, disangoni terserah. Oh saya udah punya duit banyak. Belum mobil saya aja Sprinter. Lah kecuali kalau mobil saya Avanza gitu ya sangoni lah masih. Itu saya Indramayu yang punya berapa orang? Nggak ada. Mobil segitu kursinya cuma 7. Karena ya bisa tidur gini loh. Jadi makanya kiai itu jangan kemarau, biasa aja. Aman. Tapi ya gitu ngajinya ya terserah saya. Nah kalau ada persekotnya kan terserah sampean. Nah karena terserah saya, enggak terserah saya. Ini bisanya habis asar. Nanti habis maghrib ada lagi. Habis isya ada lagi. Jam 1 malam ada lagi, 3 nanti malam. Ini 1 barusan dari situ saya. Besok pagi di Batang, siang sehari bisa 12 tempat saya. Saat ada yang habis, yang maghrib persis ada. Ada yang jam subuh ada. Nah kalau persekot, kalau apa kan ditentukan sampean. Enggak saya persekoti sekian, jam sekian. Enggak datang tak denda. Makanya saya enak, enggak datang juga biasa-biasa aja. Lah kiai harus merdeka, kiai kok diatur macam-macam. Ya. Cocok lo gini nih, makanya enak lah. Itu membiayai ini berapa triliun. Sehingga negara juga merasa nyaman. Negara aman karena begitu orang ngumpul ada pelajaran yang bisa diberikan. Makanya bupati, camat itu kalau sama orang NU tinggal pesen apa, kamu mau pesen apa. Rakyat suruh bayar pajak, kiainya suruh ngomong setiap hari ketemu ribuan orang. Harganya berapa pajaknya? Loh kan gitu tinggal ngomong aja, makanya corona selamat. Orang Malaysia corona dipukuli, sini tinggal pesen kiainya. Kiai jangan deket-deket ya, oke apa pesannya? Jumatannya ditunda. Para hadirin Jumatan libur. Jumatan perek. Udah. Enggak ada protes mau kiainya kok. Imamnya mereka terbiasa mana kiainya perek. Cuma apa tahlil apa? Taraweh libur. Idul Fitri libur. Cocok. Makanya Indonesia nyaman karena ada ruang publik yang hidup antara masyarakat bersama ulama. Tinggal pesan. Yai, corona yai jelaskan. Oke, jelaskan. Para hadirin,
Ini corona sedang melanda. Ini karena dosa manusia. Manusia sekarang dosanya ada dua. Satu di mulut. Mulutnya nggak bisa direm di medsos. Kemudian dosa yang kedua adalah tangan. Buka barang apa aja pakai jempol. Buka orang telanjang pakai jempol ini. Maka dosanya ada di mulut dan di tangan. Maka oleh Allah kasih azab corona. Mulutnya harus dikasih masker. Tangannya pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiainya ngarang. Kiainya ngarang karena nggak ngerti corona. Kiai kok ngerti corona semenjak kapan? Iya kalau jin demit ngerti kiai itu, tapi kalau corona nggak ngerti. Nah enggak, corona apa corona ya? Konrono. Lah makanya ada corona yang nggak ngerti. Nah itulah enak, negara ini mau pesen apa? Rukun. Sampai di makam rukun kiainya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang imamnya muda, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Yang kiainya tua, duduk di pojok beda lagi. Ila kadratin nabiyil Mustafa Muhammadin. Enggak ada yang protes. Yang fasih kiai enggak ada. Yang pojok sana ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah la lillah azanallahu biba lillah. Gayanya Habib Syekh. Tapi nggak bisa saya nyentuh. Tenggorokannya beda. Rukun semua beda-beda di makam itu. Ada satu orang datang nggak bawa rombongan, cuma bawa jaket, dikira copet. Nggak taunya buka jaket. Rombongan saking Hargelis, ditunggu di base. Ini rukun. Lah itu ini rukun. Tapi begitu dia ziarah ke kuburan gurunya. Orang Indramayu ziarah ke Jombang makam Gus Dur. Ziarah ke Surabaya makam Syekhona Khalil. Ziarah ke Demak makam Sunan Kalijaga. Ziarah Cirebon makam Sunan Gunung Jati. Ziarah Banten Pangeran Maulana Yusuf. Apa yang terjadi? Ada kerinduan di mana tanah itu gurunya disemayamkan. Ada kerinduan tanah-tanah orang Indramayu senang sama Jombang. Orang Indramayu senang sama Banten. Suruh ngebom, ya nggak berani. Karena apa? Di situ ada gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya kalau teroris pasti nggak suka ziarah kubur. Teroris yang suka ngebom pasti nggak pernah ziarah kubur. Makanya kadang ditakuti dia. Makanya TNI Polri kalau nyari teroris tukang ngebom, jangan pernah mencari di dalam Nahdlatul Ulama, enggak akan ketemu. Lah iya. Terus Kiai NU itu enak, enggak akan marah-marah. Karena kiainya dibagi dua. Kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, bisa diinterupsi. Kiai udah sore, berhenti ya. Berhenti saya. Tapi kiai yang paling sakti siapa? Kiai kalau sudah khutbah, itu enggak ada orang berani. Kalau sudah itakullah mau ngomel berani sampean. Interupsi tep enggak berani sampean, itu kiai paling sakti. Makanya biar kiai yang paling enggak ada berani ini enggak ngawur, disuruh baca teks sama suruh bawa tongkat. Kalau bawa teks ya santun. Itakullah, itakullah. Lepas teksnya dikipas angin bubar. Terus bawa tongkat pasti itakullah, itakullah. Gini-gini tongkatnya jatuh. Makanya kiai-kiai ini kalau khutbah pasti tenang. Karena apa? Bawa tongkat sama baca teks. Mulutnya tertib, tangannya nggak gini-gini. Begitu tongkatnya bid'ah, musyrik. Nah udah, langsung saudara Jokowi ya gitu. Makanya kalau mencari salah satu akarnya, cari masjidnya. Kalau ada tongkatnya aman. Lah ini Indonesia makanya dijaga sendiri oleh masyarakat. Sehingga Islam di Indonesia tenang karena peringatan selalu ada. Jadi mudah diingetin. Yang atos dan susah diingatkan itu semuanya jarang peringatan. Makanya enak di Indonesia. Dan hasilnya apa? You bisa buktikan. Eksperimen dunia. You bisa buka semua. Fakta di dunia bisa you buka semua. Apa yang bisa kita buka? Hari ini Islam begitu ditinggal Rasulullah. Yang ke Eropa macet. Yang ke Rusia macet, yang ke Cina mogok sudah nggak ada yang bergerak, macet segitu-segitunya aja.
yang ke Afrika macet, tapi yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, bahkan orang haji paling banyak Indonesia. Apa ada haji kok antrian 50 tahun kalau bukan Indonesia, sampai ada haji backpacker itu kalau nggak Indonesia nggak ada. Loh, bukti kurang apa lagi? Karena kita terbiasa dengan konsep ro'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Orang Afghanistan ribut masalah jenggot aja tembak-tembakan gak selesai. Kalau kamu punya jenggot panjangin, kalau merasa jelek gak usah, gak apa-apa. Orang Libya hanya masalah bendera la ilaha illallah, negaranya hancur. Di Indonesia ini bendera tauhid, kata siapa? Kalau itu bendera tauhid dulu mesti diajarkan. Enggak lah, ini kalau kamu anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak, Kang, aku tahlilan tetap la ilaha illallah. Kamu kalau anti macam-macam. Kang, kalau aku anti bendera itu, aku la ilaha illallah tetap. Aku anti bendera PKI, Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Gak usah ribut deh. Itu lagunya Haddad Alwi, lagu Umi itu Syiah. Umi Syiah. Indonesia yang lebih serem ada, lagu Indung-Indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu kenapa? Ya itu pasti bukan Siti Aisyah istri Rasul. Loh itu paling Siti Aisyah orang ergelis. Yo, orang harus maju terus, kita bergerak, manusia harus bergerak. Karena apa? Kita ini hidup di dunia yang sama. Itu kan makanya kita harus tahu ketemu dengan orang berbeda-beda harus saling tanggung jawab. Kalau nggak mau nggak bisa hidup. Saya ini kiai ngajar sholat. Sholat itu imadul bilad. Kalau sudah menghadap Allah ini wajah tu iya. Tapi jangan lupa sholat itu menutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain urusannya pabrik kain, pabrik kain buatan Cina. Kalau Cinanya mati semua, udah kita loh. Maka jangan dikit-dikit metiti. Sholat itu wudhu itu pakai air. Sekarang air diurus sanyo sama pipa. Yang bikin sanyo sama pipa Mas Pion. Mau apa sampean? Orang pergi haji, naik pesawat. Yang ngurus pesawat Yahudi sama Nasrani. Kalau Yahudi mati semua, renang. Mikir kita ini, makanya hidup bersama harus dijaga. Kalau nggak ada yang bisa jaga hidup bersama, pasrahkan polisi sama TNI biar saduk mulutnya itu. Dan itu negara. Sampai orang Indramayu punya balongan ya. Kalau disuruh ngerjain orang Indramayu, ya nggak bisa. Orang Indramayu butuhnya air, bukan butuh minyak. Lah iya kan minyak itu kan kebutuhan Eropa terbesar. Untuk apa? Menyalakan mesin pembangkit listrik. Karena mereka punya musim dingin. Kalau musim dingin tidak punya pemanas, dia kedinginan. Tidak punya pemanas di musim dingin, dia juga kedinginan. Maka teknologinya AC. Kita nggak dingin nggak panas. Makanya cukup teknologinya sarung. Kalau kepanasan kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Repot. Ini dunia, makanya ya Allah, tidak usah emosi melihat keadaan dunia yang seperti ini. Semua harus hidup berjalan. Makanya Saudi ketika musim haji, persiapan base-nya ya base-nya Cina semua. Menyambut tamu-tamu Allah, bikin penginapan. Yang dipanggil Paris Hilton, orang yang nggak pernah pakai celana pendek itu, bapak katoan. Mereka punya hotel namanya Hotel Hilton. Ini saya minum kelapa, ini nggak bisa dibuka kalau nggak pakai peso. Pesonya dari pir mobilnya buatan Jepang. Sedotan Cino, biye sampai Anda. Yang paling murni hari ini cuma satu. Kalau zaman pengen halalan toyiban satu, neono udan mangapo. Lah itu makanya Rasulullah hanya menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakiroh. Maka ketika khairon itu nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah sempurnanya milik Allah bukan milik manusia. Makanya ini baik nggak pengajian ini? Nah karena kebaikan manusia itu nggak sempurna, maka pengajian ini walaupun baik, ada yang terlihat yang paling baik siapa di pengajian ini? Ya ini orang. Iya, tapi saya nggak boleh ngomong paling baik karena saya nggak kelihatan di sini kalau nggak diundang sama MBC. Baik saya apa baik yang undang? Ya tapi kalau saya nggak datang kan pengajiannya jelek. Tapi pengajian ini jadi baik karena panjenengan datang mau duduk di sini. Kalau nggak duduk di sini ini sendirian wong edan. Baik itu campur macam-macam, makanya ya komplit. Di sini ada makanan enak karena makanya makan itu doanya Allahumma barik lana, karena itu bareng-bareng. Ada yang bikin ini, yang bikin garam ada. Tapi sampean tahu waktu bikin garam itu nggak kencing ditambah garam. Ya nggak tahu, makanya orang Jawa biasanya uyah sama uyo. Karena pasti waktu bikin garam uyo, makanya asinnya mirip. Jadi awalnya itu tambah garam itu akan menjadi nitrogen yang bagus ketika diuyui. Makanya garam itu kalau sudah busuk mirip kayak uyo ambune, sengek, pesing. Tapi itu uyu-uyunya wong hargelis. Gak bisa, itu makanya indah. Indonesia itu menemukan titik keindahannya karena satu yang menyebarkan para wali, yang kedua mengambil konsep bukan muslim kafir, bukan, tapi konsep ro'iyah, hidup bersama-sama, berbeda suku, bangsa, agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan itulah alasannya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini buah. Makanya kita jaga. Udah pada sholat belum? Ya sudah, yang sudah alhamdulillah, yang belum sholat ya. Oke, ini jam berapa? Jam 6, ya sudah ya, karena sudah malam, nanti kita lanjutkan lagi. Karena habis maghrib saya di tempat satu lagi, ya. Kebulen. Ya tempatnya nasi kebuli. Ya semoga semuanya ada barokah, ada manfaatnya. Kalau beragama ikut yang model lama, kalau beli Avanza belilah yang model baru. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naibin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amal kafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bi hikmatika wa ansurna rahmatak wa dzakkirna wa nasina dzikra ya Allah, ij'al auladana dzurriyyatina talamidana dzurriyyah kirglis ya Allah lil malil khair al ibadil qamsul qiyamah bil iman ya baina ummatina masyayikhina sabil masyayikh kirglis sabil masyayikh hadatul ulama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anfa'hum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dhum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum mutamirradul jinan. Allahumma ij'al mutafirrajal minal qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi haqqil man narji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli bi ibadi wa khuli jalla. Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma ij'al baladana Indonesia aminatan mutmainnatan ya Allah. Baldatun thayyibatan rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.